Penegakan Kedaulatan Negara Indonesia. Proklamasi Negara Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 tentunya belum cukup untuk memenuhi kriteria sebagai sebuah negara, karena syarat sebuah negara adalah bila mempunyai wilayah, rakyat, pemerintah yang berdaulat, pengakuan internasional, dan hukum dasar atau undang-undang dasar. Dalam upaya mempersiapkan hal tersebut, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang pleno untuk membahas penetapan alat kelengkapan bernegara. Rapat ini dilaksanakan di Jalan Pejembon, Jakarta. Rapat dipimpin oleh Soekarno dan Muhammad Hatta serta dihadiri oleh 27 anggota PPKI. Dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 dihasilkan 3 keputusan, yaitu sebagai berikut: menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar menjadi Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, memilih dan menetapkan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden serta Wakil Presiden, akan membentuk Badan Komite Nasional sebagai Badan Pembantu Presiden sebelum DPR atau MPR seperti yang diharapkan oleh UUD 1945 terbentuk. Rancangan Undang-Undang Dasar yang disahkan menjadi UUD oleh PPKI atas usul Muhammad Hatta dilakukan beberapa perubahan, antara lain sebagai berikut. A. Sila pertama dari Pancasila, yaitu berdasarkan kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam sebagai pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, diubah menjadi berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. B. Tentang bab 3 pasal 6, yaitu Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam, menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli. Usul ini diterima secara aklamasi oleh peserta sidang. Rancangan ini kemudian disahkan menjadi UUD 1945. Tujuan pengubahan ini adalah untuk menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia dilangsungkan pada waktu sidang PPKI bersama dengan pembahasan rancangan UUD bab 3. Dalam sidang berlangsung, Otto Iskandar Dinata mengusulkan Bung Karno sebagai Presiden dan Bung Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Usul ini pun diterima secara aklamasi oleh peserta. Keesokan harinya, yaitu tanggal 19 Agustus 1945, PPKI bersidang lagi. Dalam sidang ini berhasil diambil 3 keputusan, yaitu sebagai berikut. 1. Menetapkan 12 kementerian yang membantu Presiden. 2. Membagi wilayah negara Republik Indonesia ke dalam 8 provinsi beserta menunjuk para gubernurnya. 3. Akan membentuk suatu Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Sidang ketiga dilaksanakan tanggal 22 Agustus 1945. Sidang ini berhasil melahirkan 3 keputusan lagi, yaitu sebagai berikut. 1. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNEIP yang berkedudukan di Jakarta. 2. Menempatkan Partai Nasional Indonesia atau PNI sebagai satu-satunya partai politik Indonesia. 3. Pembentukan Badan Keamanan Rakyat. 1. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tertulis bahwa Indonesia harus mempunyai alat-alat perlengkapan negara yang meliputi lembaga tertinggi negara MPR dan lembaga tinggi negara Presiden, MA, DPR, DPRD, dan BPK. Karena DPR atau MPR harus menunggu pemilihan umum, maka PPKI pada sidang tanggal 18 Agustus 1945 memutuskan membentuk suatu badan komite nasional yang bertugas membantu pemerintah Presiden dalam menyelenggarakan pemerintah. Oleh karena itu, pada tanggal 29 Agustus 1945 dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dengan susunan pimpinan sebagai berikut. Ketua MR Kasman Simodimejo, Wakil Ketua 1 Mas Wetarjo, Wakil Ketua 2 MR Lateo Harahari, dan Wakil Ketua 3 Adam Malik. Pada tanggal 16 Oktober 1945 diselenggarakan sidang KNIP pertama yang menghasilkan 2 keputusan, yaitu 1. Pembentukan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) dengan jumlah anggota 15 orang. 2. Mengusulkan kepada Presiden supaya KNIP diberi hak kekuasaan legislatif selama lembaga DPR atau MPR belum terbentuk. Asal-usul KNIP tersebut, pemerintah kemudian menanggapinya dengan mengeluarkan Maklumat Wakil Presiden RI nomor 10 tentang pemberian kekuasaan legislatif kepada KNIP. Maklumat ini diterbitkan tanggal 16 Oktober 1945. BP KNIP selanjutnya mengusulkan kepada pemerintah untuk segera membentuk partai-partai politik,
Usul ini terdapat dalam pengumuman BP KNIP nomor 3 tanggal 30 Oktober 1945. Usul BP KNIP didasari oleh pertimbangan sebagai berikut. 1. Roda pemerintah telah berputar, maka telah tiba saatnya untuk mengusahakan pergerakan rakyat. 2. Dalam rangka demokratisasi, BP KNIP tidak setuju dengan keputusan PPKI tentang satu partai politik. Usulan itu mendapat respon positif dari pemerintah dengan adanya maklumat pemerintah nomor 3 tanggal 3 November 1945 tentang anjuran pembentukan partai-partai politik. Selanjutnya, dibentuk pula Komite Nasional Indonesia Daerah KNID di seluruh provinsi Indonesia. Anggota BP KNIP ketika itu ada MR Syafruddin Pawiranegara, Wasdi Hashim, MR Hardamarto Hartono, MR RM Soenarjo Kolopaking, Dr. A. Salim Soebani, Sastro Sair Tomo, Tan Linggi, dan Dr. Soedan Sono. 2. Pembentukan Kabinet Pertama RI. Sebagai realisasi dari sidang PPKI kedua pada tanggal 19 Agustus 1945 tentang pembentukan 12 kementerian, maka dibentuklah Kabinet Pertama RI pada tanggal 2 September 1946. Adapun susunan Kabinet Pertama yang ditambah dengan 4 Menteri Negara adalah sebagai berikut. A. Menteri Dalam Negeri Wiranto Kusuma. 2. Menteri Luar Negeri Mr. Ahmad Subarjo. 3. Menteri Keuangan Mr. A. Maramis. 4. Menteri Kehakiman Profesor Dr. Mr. Supomo. 5. Menteri Kemakmuran Insinyur Surahman Cokro Adi Surjo. 6. Menteri Keamanan Rakyat Supriyadi. 7. Menteri Pengajaran Ki Hajar Dewantara. 8. Menteri Penerangan Mr. Amir Syarifuddin. 9. Menteri Kesehatan Dr. Buntaran Martoamodjo. 10. Menteri Sosial Mr. Iwa Kusuma Sumantri. 11. Menteri Pekerjaan Umum Abi Kusno Cokro Suroso. 12. Menteri Perhubungan Abi Kusno Cokro Suroso. 13. Menteri Negara Wahid Hasim. 14. Menteri Negara Mr. Sartono. 15. Menteri Negara Dr. Amir. 16. Menteri Negara Raden Oto Iskandar Dinata. Menurut UUD 1945, sistem Kabinet RI adalah kabinet presidensial. Para menteri merupakan para pembantu presiden dalam menjalankan roda pemerintahan. Mereka diangkat dan diberhentikan oleh presiden serta bertanggung jawab langsung terhadap presiden. Empat, pembentukan partai politik. Berdasarkan usul BP KNIP No 3 tanggal 30 Oktober 1945 dan melukmat Pemerintah No 3 tanggal 3 November 1945, pemerintah menyetujui pembentukan partai-partai politik sebagai wadah pergerakan dan aspirasi rakyat Indonesia. Keputusan tersebut disambut baik oleh seluruh tokoh-tokoh politik bangsa Indonesia. Tujuan kebijakan ini yaitu pemerintah ingin menimbulkan kesan bahwa di samping bermaksud mendirikan partai politik sebagai suatu unsur dari kehidupan bermasyarakat, pemerintah juga bermaksud meyakini bahwa negara Indonesia adalah suatu negara dengan sistem demokrasi, bukan suatu negara boneka ciptaan Jepang. 5. Badan-badan perjuangan. Berdirinya BKR, PNI, dan Komite Nasional Indonesia Pusat diumumkan oleh Presiden melalui pidato radio pada tanggal 23 Agustus 1945. Pembentukan badan-badan ini didasari oleh hasil keputusan menganjurkan para pemuda bekas anggota PETA, KIBO, dan KNL agar masuk menjadi anggota Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Pengumuman ini disambut dengan cepat oleh para pemuda. Mereka dalam waktu singkat berhasil membentuk BKR Pusat dan BKR daerah. Tokoh yang terpilih menjadi ketua BKR Pusat adalah Master Kaswan Singodimedjo atau mantan Daidanjo Jakarta. Tetapi kemudian beliau terpilih menjadi anggota KNIP, maka kedudukannya diganti oleh Kafrawi atau bekas Daidanjo Sukabumi. Susunan pengurus BKR Pusat adalah sebagai berikut. Pembentukan BKR ini ternyata tidak berjalan mulus. Hal tersebut disebabkan ada keinginan untuk membentuk Tentara Keamanan Rakyat. Namun, keinginan tersebut selalu ditolak oleh pemerintah dengan alasan agar tidak memancing permusuhan dengan kekuatan-kekuatan asing yang masih ada di Indonesia. Penolakan dari pemerintah membuat para pemuda membentuk Komite Pan Aksi. Mereka bermarkas di Jalan Menteng 31 Jakarta di bawah pimpinan Ada Malik, Sukarni, Khairul Asali, M. Niti Miharjodan, dan lain-lain.